pagi Bu Mary, senang hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu. Kita beberapa menit ke depan kita coaching sedikit tentang proses pembelajaran yang telah kita lakukan selama 3 bulan nih, baru 3 bulan. Kira-kira metode yang Ibu gunakan di kelas untuk pembelajaran yang 3 bulan ini kena blended toh setengah-setengah ya. Metode yang saya gunakan sebelum bulan terakhir ini, saya lebih menggunakan metode diskusi dengan penugasan. Ya, saya lebih menggunakan metode ini karena metode ini bisa membuat siswa itu aktif dalam kelas dan juga bisa membuat siswa itu menemukan ide-ide pada saat diskusi. Mereka bisa menyampaikan pikiran-pikiran mereka dalam berdiskusi. Dan juga metode penugasan, setelah selesai pembelajaran diberikan tugas kepada anak-anak supaya di rumah mereka bisa mengerjakan tugas itu. Dengan demikian apa yang mereka dapat di sekolah mereka bisa lanjutkan untuk kerja di rumah. Kerjakan tadi itu ya. Tapi pasti dikerjakan oleh mereka ya. Karena setelah diberi tugas, diberi limit waktu supaya 2-3 hari begitu mereka bisa kumpulkan tugas itu dan realisasi selama ini berarti capaiannya bagus ya. Capaiannya artinya perolehan hasil belajarnya dari tugas yang diberikan ada dikembalikan. Sehingga kita bisa menilai anak-anak ini sungguh-sungguh serius mendengar dalam kelas, sungguh-sungguh mengikuti pelajaran dengan melihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh mereka melalui pekerjaan itu. Bagaimana pengalaman Ibu merencanakan metode pembelajaran itu dalam RPP? Artinya begini, bagaimana pengalaman merencanakan metode, misalnya KD ini saya menggunakan metode ini. Bagaimana itu prosesnya Ibu merencanakan itu? Saya melihat dulu mengamati KD-nya, metode yang digunakan sesuai dengan KD yang sesuai dengan tema pembelajaran pada hari itu. Terkadang bukan hanya metode diskusi saja yang diberikan dalam pelaksanaan pembelajaran, bisa juga gunakan metode yang lain. Kita sesuaikan dengan KD yang pasti, yang pasnya pada materi pembelajaran yang diberikan. Berarti kita tentukan model pembelajarannya sesuai dengan KD yang diberikan. Terkadang bukan hanya metode diskusi, metode ceramah juga digunakan sesuai dengan KD-nya. Apakah capaian, bagaimana pengalaman Ibu menerapkan metode pembelajaran yang mencakup 4C, C4 ya, C4 awal 1 ya. Pengalaman saya selama ini dengan menggunakan metode C4 memang awalnya susah, tapi begitu pelaksanaannya di kelas ternyata metode C4 itu direspon dengan melihat tahapan-tahapannya pada saat KDN. Misalnya C4 itu dari soal yang kita berikan, soal umpan balik yang kita berikan, soal umpan balik yang kita berikan anak-anak, kita harus sesuaikan dengan keadaannya mereka. Sesuaikan dengan keadaannya mereka, misalnya kita berikan pertanyaan, bagaimana respon mereka, sehingga dengan pertanyaan itu kita bisa lanjut pertanyaan berikutnya, sesuaikan dengan keadaannya mereka. Tidak ikut lurus-lurus seperti yang ada dalam buku panduan. Kita sesuaikan, tidak maksudnya pertanyaan itu tidak kita langsung berikan kepada anak-anak, tapi kita harus sesuaikan. Berarti menggali mereka punya keterampilan C itu tadi. Bisa kita bertanya, ada respon dari mereka. Dari respon itu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berarti explore menggali lagi ya. Tidak ikut lurus-lurus yang ada di buku. Apakah berhasil kalau ibu ini selama yang Ibu gunakan selama ini? Kalau lihat dari respon mereka saat proses ya, kalau lihat respon mereka, kita juga merasa kalau respon mereka baik, kita merasa puas karena apa yang kita harapkan itu, apa yang mereka berikan itu sesuai dengan harapan kita. Kalau tidak 100%, tapi paling tidak tekanan yang kita berikan itu
sungguh-sungguh menghampiri harapan yang diharapkan. Yang walaupun tidak mungkin ikutan 100% seperti yang kita harapkan, tapi paling kurang apa yang mereka jawab itu sudah bisa menyentuh inti dari apa yang kita berikan. Tantangannya itu dia, tantangan untuk pembelajaran abad 21 atau 4C ini kan ada kritis, komunikasi, kolaboratif, terus apalagi satu tantangannya. Kadang kelas itu ada anak-anak yang kurang respon, karena karakter anak-anak itu kan berbeda-beda. Ada anak yang antusias, tapi ada tidak semua juga, tapi ada satu dua yang kelihatannya kita kan tidak bisa paksa. Saya terkadang begini, saya tahu kalian ini hanya pada saja di kelas. Pikiran kalian itu kelihatan dari tatapannya mereka, tatapannya kosong itu karena bukan keluarga, itu kan bisa tidak tahu ya. Mungkin karena dari rumah dimarahi, lalu dari rumah mereka tidak makan, dan mungkin juga situasi dalam keluarga kan kita tidak tahu. Itu yang kan terbawa-bawa ke psikisnya mereka, terbawa kepada cara berpikirnya mereka, terbawa dalam situasi hidup mereka yang membuat mereka tidak nyaman di kelas. Kalaupun badannya di kelas ikutan, tapi pikirannya di tempat lain. Ada pengalaman yang menarik Ibu tentang pembelajaran saat Ibu menerapkan metode pembelajaran apa tuh seperti artinya ada hal-hal yang menarik sekali bagi Ibu pengalaman selama menerapkan keterampilan yang menarik itu respon dari anak-anak, responnya yang membuat kita tambah semangat di kelas. Kalaupun tadi ikutan ada yang apatis itu, tapi kan itu hanya satu orang saja. Tapi kita tidak melihat itunya, tapi kita melihat respon dari yang lain tempatnya itu yang membuat kita semangat di kelas. Kita abaikan yang ini karena itu tadi seperti yang saya katakan itu terlihat dari tatapannya mereka yang menunjukkan kosong begitu badan saya di kelas, pikiran di tempat lain itu juga mungkin datang dari masalah yang mempengaruhi kondisi anak-anak. Tapi itu kan hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besarnya anak-anak itu punya respon. Apalagi kemarin ini baru tatap muka, baru masuk, mereka antusias untuk mendengar apa yang disampaikan oleh ibu. Berarti apa saja yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas 4C tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya ada diskusi, ada mengerjakan tugas, ada presentasi juga. Berarti kan di dalam kelas itu juga kan anak-anak lain ikuti kalau presentasi mau tidak mau dia ikuti. Ya karena saya di kelas itu bukan begini. Presentasi tugas itu jangan hanya satu orang. Kalau hari ini si A, minggu depan usahakan dalam kelompok itu bukan si A lagi yang tampil ke kelas. Karena saya biasanya kalau anak-anak sudah diskusi, hasil diskusi itu dipresentasikan di depan kelas. Ada salah satu dari kelompok itu dia harus maju ke depan kelas untuk mempresentasikan apa yang mereka sudah diskusikan dalam kelompok. Lalu saya imbaukan mereka, usahakan yang presentasi itu jangan orang yang sama, supaya melatih kalian untuk berdiri di depan orang banyak, supaya nanti ketika Anda ditunjuk untuk mengerjakan sesuatu atau ditugaskan oleh guru untuk omong di depan kelas atau berdiri di depan orang banyak, Anda sudah tidak merasa asing lagi, karena Anda sudah terbiasa. Anda sudah terbiasa untuk omong di depan teman-teman. Karena itu merupakan hal kecil, tapi kalau sudah terbiasa, Anda akan biasa. Dari pengamatan Ibu, gimana perasaannya mereka? Perasaan peserta didik? Awalnya memang ada rasa tapi saya berikan ke mereka berangkat dari saya punya pengalaman dulu. Kalian kalau disuruh tampil ke depan kelas, kalian sepanjang jalan itu harus tarik nafas, karena kalau jantung ini berdebar, kalian tidak akan nyaman ngomong. Iya, karena anak-anak itu ketika disuruh serentak, mereka pasti gugup. Tapi caranya saya bilang, kalau kalian disuruh untuk berdiri di depan kelas atau tampil di depan kelas, sepanjang jalan itu kalian harus tarik nafas pelan-pelan. Karena ketika jantung ini sudah tenang, kalian akan omong dengan nyaman, kalian akan omong dengan baik.
Apa harapan Ibu, maksudnya usulan perbaikan untuk di kelas misalnya kepada anak-anak yang itu tadi responnya tidak aktif lah. Itu kira-kira bagaimana Ibu mengolah itu untuk anak-anak peserta didik kita yang seperti itu? Paling harapannya ya harus bisa merubah diri. Karena tidak ada orang lain yang bisa merubah kita punya kebiasaan. Hanya diri sendiri yang bisa merubah kita punya kepribadian. Karena nanti yang menentukan kalian punya masa depan itu kan kalian sendiri. Kalau kalian saat ini masa bodoh, nanti tidak ada orang lain yang mau merubah pola pikir kalian. Hanya kalian sendiri yang bisa merubah cara pikir kalian sehingga kedepannya Anda akan berubah jadi lebih baik. Kalau hari ini Anda seperti ini, 2-3 tahun ke depan Anda akan berbeda dari hari ini. Terima kasih Wili, itu kalau seperti itu kalau itu pada peserta didik. Kalau peserta didik seperti itu berarti ada yang harus dirubah baik dari guru maupun dari peserta didik itu sendiri. Dan kita memberi motivasi seperti itu ya. Kalau dari RPP Ibu yang Ibu buat selama ini RPP kira-kira itu sudah untuk keterampilan 4C-nya. Kira itu di dalam satu KD itu diterapkan semua itu atau bagaimana? Ya, satu KD diterapkan Semua itu 4C. Iya, 4C ya, harus diterapkan semua karena harapannya itu dalam satu KD itu kan ada pengetahuannya, ada sikapnya, lalu ada keterampilannya. Di situ harus diterapkan semua, harus diterapkan semua supaya pencapaiannya bisa terwujud. Ya, supaya indikator yang disajikan dalam KD itu, ya, karena dalam satu KD itu kan ada indikator dan indikator ini yang mau dicapai dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kita harus terapkan semua, dari pengetahuannya, dari sikapnya, dari keterampilannya, karena capaian ini misalnya di sini diperoleh peserta didik terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dari sisi pengetahuannya harapannya bahwa setelah pembelajaran itu anak-anak peserta didik bisa memahami apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Lalu dari sikapnya misalnya dengan memperoleh materi itu anak-anak bisa bersikap baik, berperilaku jujur, sopan santun, baik dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama siswa. Berarti strategi strategi 4C itu kalau misalnya tidak bisa kan tidak semua satu KD itu kita langsung terapkan tuh. Iya. Nah, tergantung kita pakai model pembelajaran seperti apa. Iya. Terus nanti dalam KD ini misalnya apakah Ibu punya hambatan dengan yang waktu 30 menit ini? Waktu jam yang 30 menit kita kelas blended ini kan punya kesulitan pasti. Karena materi itu sebenarnya Ibu kan 3 kali 45, tapi karena sekarang masa pandemi waktu itu dipadatkan satu jam tatap muka itu hanya 30 menit, tapi kita sesuaikan dengan waktu yang ditentukan, karena harapannya bahwa kita harus bisa mencapai semua indikator yang disampaikan dalam satu KD. Nah, kita sesuaikan dengan waktunya. Kalau dulu satu jam tatap muka itu 45 menit, sekarang 30 menit. Oleh karena itu kita harus sesuaikan waktunya, sesuaikan materi dengan waktu yang siap. Ya, 30 menit. Yang 30 menit itu. Ibu Mary, terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya satu hal lagi nih, karena banyak pertanyaan. Kira-kira goal Ibu sebagai guru ya, secara pribadi melihat ke depan ini bagaimana? Dan cita-cita Ibu, goal yang Ibu inginkan untuk murid Ibu di dalam 1-2 tahun sebagai guru yang profesional ini bagaimana? Capaian maunya bagaimana, saya harus bagaimana? Kalau saya masa depan anak itu kan Tuhan sudah atur. Tapi bagaimana kita memberikan semangat kepada mereka bahwa apa yang kalian kerjakan hari ini, ketika nanti 3-4 tahun ke depan kalian tidak akan berada di posisi yang sama. Ya, kalian tidak akan berada di posisi yang sama. Nanti kalian datang ke sekolah ini 3-4 tahun ke depan itu sudah berbeda situasinya, sudah berbeda wajahnya. Oleh karena itu
harapan saya bahwa ilmu yang kalian dapat saat Anda berada di SMA 2 itu nanti merupakan bekal untuk kalian untuk ke jenjang berikutnya. Karena nanti pada akhirnya apa yang kalian dapatkan saat ini dan apa yang kalian dapat pada saat nanti kuliah itu akan menentukan masa depan kalian. Ya. Jadi proses kita ini proses ini namanya proses menggali bahwa ibu pun juga punya tamu, artinya kekuatan. Selama ini kita punya kekuatan memang kita punya ilmu ya, tapi karena dengan lamanya kita mengabdi kadang-kadang seperti rutinitas. Padahal kita punya kekuatan sebenarnya untuk lebih lagi, untuk lebih lagi menjadi lebih buruk lagi karena kita berhadapan dengan anak-anak dengan situasinya berbeda, sudah anak yang situasi berbeda dengan mereka abad 21 ini kan anak yang sudah banyak sekali terpapar dengan teknologi kan. Jadi kalau kita siapnya biasa-biasa saja tentu akan mungkin anak menjadi jenuh, bosan kalau kita di dalam kelas yang begitu-begitu ibunya saja. Sementara itu kan tidak ada misalnya tadi yang seperti ibu gambarkan feedback, umpan balik dari mereka, explore lagi mereka, itu kita bisa mengetahui mereka. Jadi dari omong-omong kita ini dari ibu dari ganda-gandanya kita dua ini yang menarik bagi ibu untuk hal yang ngobrol-ngobrol begini. Artinya ini namanya coaching ya, coaching itu menggali sesuatu dari ibu. Ada yang menarik dari pembicaraan kita ini dari ibu. Yang menarik kita ini kan dari omong tentang anak-anak, omong tentang anak-anak, terus bagaimana harapan kita terhadap anak-anak. Mungkin dengan ini membuat kita bisa merefleksi diri, bisa merefleksi diri bahwa apa yang kita sudah berikan selama ini, saya sebagai ibu yang hadir di kelas, dengan ini saya bisa melihat kembali kira-kira apa yang belum saya buat di kelas selama ini dengan ini omong maka dari ini tadi bisa ini dengan bertemu muka seperti ini saya bisa memperbaiki diri karena saya bukan orang yang sempurna. Dengan ini saya bisa memperbaiki diri bahwa hal ini yang belum saya lakukan di kelas sehingga metodenya itu bukan tidak tetap, tapi kita sesuaikan dengan materi yang disampaikan. Jadi tidak tetap. Tetapi 4C itu selalu 4C itu selalu diterapkan setiap kali kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Karena kadang bisa di kelas kalau lihat anak-anak itu sudah jenuh, kadang sudah tidak seperti kayak apatis, saya bisa merubah pola saya. Saya kadang ajak mereka, yuk kita nyanyi dulu, berdiri ya supaya ada semangat, atau suruh mereka berdiri ya kita gerakan. Tidak ini, maksudnya tidak statis begitu buatan. Kita harus lihat mereka punya respon. Kalau sudah kayak jenuh, ya berdiri dulu ya kita nyanyi. Apa yang kalian bisa? Sehingga membangkitkan mereka punya rasa semangat. Dari yang tadi ada yang lingut, ngantuk, dengan suruh mereka berdiri, suruh nyanyi, akhirnya kami segar kembali sehingga selanjutnya mereka bisa. Yang ingin saya gali lebih jauh ini tadi tentang bagaimana ibu mungkin kan sudah puluhan tahun menjadi guru, kadang-kadang kan kita jenuh, kadang ini rutinitas sudah pekerjaan kita. Tapi karena dengan adanya kan selama ini ada pengawas datang periksa, kita punya RPP atau kepala sekolah, kita punya RPP, tetapi kan jarang kan kita sekali dapat bercerita leluasa seperti ini kan. Nah seperti ini yang mungkin itu perbaikan ke depan. Saya melihatnya pendekatan saya, coba pendekatan kita coaching, karena masing-masing guru itu punya kemampuan. Itu sudah dia menjadi guru sudah kemampuan rata-rata dia S1 dan itu sudah. Kalau guru SMA itu kan tingkatannya sudah tinggi kalau jenjang sekolah menengah, dan itu sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Tetapi kadang kan jenuh dan kita bosan paling besok RPP ini belajar omong-omong dengan anak-anak, karena kan seperti itu. Tetapi yang tidak diperhatikan betul kan boleh taruh 4C semua, tetapi dalam pelaksanaannya tidak, misalnya seperti itu. Karena tadi ternyata Ibu Mary bilang ya bisa saja dilihat kondisi, situasi dan kondisi. Dalam perbaikan ke depan deh gue.
Terima kasih sudah mendengarkan saya, membantu saya untuk tugas supervisi untuk tugas coaching pendekatan metode, karena yang saya lihat selama ini kekurangan kita punya di sekolah ini adalah metode 4C itu yang harus dimiliki di anak, dan pembelajaran abad 21 ditulis dalam RPP, tetapi dalam tingkat implementasi banyak yang tidak digunakan. Nah, sementara anak-anak sekarang, anak-anak yang sudah seperti yang kita lihat mereka lebih lihai teknologi daripada kita. Kalau kita tidak olah, kalau kita tidak olah ya, tapi boleh mereka lebih lihai dari kita dalam arti dari ilmu kan pengalaman. ilmu kan kita lebih dari mereka. mereka Seperti itu, hanya tinggal kita mengolah diri, supaya kita tidak terjebak juga, karena kalau omong tentang teknologi itu mereka lebih tahu dari kita. Tapi kalau omong tentang materi, omong tentang pengalaman itu kita lebih Baik, terima kasih banyak. Selamat bertugas.